Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai aspek-aspek kekuatan media dan pandangan mengenai media. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Anissa Gusridina Arif, lalu ada Anissa Nurfadilah, yaitu saya sendiri, ada Rosidah Afifah Nurjana, lalu ada Nagita Rizkia. Baik, selanjutnya langsung saja. Kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai aspek kekuatan media. Aspek kekuatan media ini terbagi menjadi beberapa bagian secara umum. Baik, yang pertama yaitu ada dari kekuatan informasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang media merupakan sumber informasi yang kerap kali kita konsumsi. Oleh karena itu, media memiliki kekuatan untuk menyediakan informasi yang luas dan cepat kepada masyarakat. Media juga, masyarakat juga bisa memperoleh berita dan informasi terkini tentang peristiwa dari global, dari nasional, lokal melalui berbagai platform media, yaitu di televisi, radio, surat kabar, maupun internet. Selanjutnya, media juga merupakan bagian dari kekuatan di bidang pendidikan. Media dapat menjadi alat pendidikan yang kuat dengan menyampaikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat. Program-program pendidikan di televisi dan radio misalnya dapat membantu meningkatkan literasi, memperluas wawasan, dan mengajarkan keterampilan baru kepada penonton. Melalui media juga orang dapat belajar mengenai berbagai topik, mulai dari sejarah dan budaya hingga sains dan teknologi. Selanjutnya, media juga memiliki kekuatan pada pengaruh opini. Media itu bisa membentuk dan mempengaruhi opini publik melalui berita, editorial, dan opini yang disajikan oleh media dapat mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap berbagai isu dan peristiwa. Media juga dapat menjadi platform bagi berbagai kelompok dan individu untuk menyuarakan pendapat mereka, memperluas ruang diskusi, dan mempengaruhi kebijakan publik. Selanjutnya, selain 3 poin yang tadi telah saya sampaikan, media juga memiliki kekuatan dalam bidang hiburan. Jadi media juga tidak semerta formal gitu. Media juga memiliki kekuatan hiburan di dalamnya untuk menghibur penonton, menghibur masyarakat gitu melalui film, melalui musik atau acara televisi, permainan video dan yang lainnya. Media juga bisa memberikan kesenangan, menginspirasi dan menjadi sumber relaksasi bagi masyarakat. Kekuatan ini juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan sosial atau politik melalui narasi yang menarik dan menghibur. Yang terakhir, eh, media ini memiliki kekuatan di bidang advokasi. Media dapat menjadi alat yang efektif untuk memperjuangkan isu-isu sosial, politik, dan lingkungan. Melalui laporan investigasi, jurnalisme advokasi, dan liputan yang kritis, media dapat mengungkapkan ketidakadilan, penyalahgunaan, kekuasaan, dan masalah-masalah penting lainnya. Dengan mengangkat isu-isu ini, media dapat mempengaruhi perubahan sosial dan mendorong tindakan yang lebih baik dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat umum. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk melanjutkan materi yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman, yaitu terkait dengan kekuatan media dalam perspektif sosiologi. Karena sosiologi itu sendiri berkaitan dengan aspek kehidupan sosial, struktur sosial, institusi sosial, interaksi sosial, perubahan sosial, dan pola perilaku, maka jika melihat kekuatan media dalam perspektif sosiologi, artinya dikaitkan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat atau interaksi sosial masyarakat. Yang pertama adalah kekuatan media dilihat dari sosialisasi. Tentu ini mau dilihat dari perspektif sosiologi ataupun dari perspektif ada nggak ya? Ada? Mau dilihat dari aspek sosiologi ataupun dari aspek umum, sosialisasi menjadi kekuatan utama dari media karena jika dilihat dari definisi juga media sosial kan atau media massa memiliki arti untuk membangun sosialisasi, membangun interaksi antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya tanpa adanya
hambatan jarak dan waktu. Sosialisasi dalam perspektif sosiologi ini sendiri membentuk atau membangun budaya, membentuk norma, dan pada akhirnya dapat membangun norma dan pada akhirnya dapat membentuk perilaku-perilaku baru yang terjadi di masyarakat. Yang selanjutnya adalah framing. Framing di sini adalah bagaimana media dapat menyajikan suatu peristiwa atau berita dalam konteks tertentu yang memang ingin disajikan oleh satu institusi atau satu media tertentu. Framing ini, karena menjadi kekuatan media, framing ini dapat mempengaruhi tentunya, karena framing ini adalah membingkai sebuah peristiwa, maka apa yang dibingkai oleh media dan ditampilkan kepada masyarakat adalah apa yang dilihat oleh masyarakat sebagai realitas. Walaupun belum tentu apa yang dibingkai tersebut sesuai dengan realitas aslinya atau fakta nyatanya. Yang ketiga adalah agenda setting. Agenda setting ini dapat mempengaruhi topik atau isu yang beredar di tengah masyarakat. Karena agenda setting ini adalah membentuk atau mempengaruhi isu-isu yang memang ingin diperlihatkan kepada masyarakat. Makanya memang kekuatan media dilihat dari framing, dilihat dari agenda setting, pada intinya dapat mempengaruhi opini publik, dapat menggiring opini publik pada satu pemikiran tertentu. Apalagi berkaitan dengan sosiologi, bahwa interaksi masyarakat dilihat dan diperhatikan oleh sosiologi, tentu media juga jadi hal yang diperhatikan oleh sosiologi, karena media ini yang dapat merubah interaksi, mempengaruhi media, mempengaruhi masyarakat. Yang selanjutnya adalah interaksi simbolik. Interaksi simbolik ini membentuk interaksi simbolik dengan mempengaruhi bahasa, mempengaruhi sosial, dan makna budaya. Pada intinya bahwa interaksi simbolik ini efek lebih besarnya dapat menyebarkan ideologi. Karena interaksi simbolik ini bentuk komunikasi yang terjadi antara masyarakat, tentu sosiologi tidak bisa terlepas di dalam interaksi simbolik karena berkaitan dengan interaksi masyarakat sendiri. Yang selanjutnya adalah perubahan sosial dan aktivisme. Yang dimaksud dalam perubahan sosial dalam perspektif sosiologi ini adalah karena media dapat meningkatkan kesadaran isu sosial, dapat menggerakkan masyarakat, dan mendorong tindakan kolektif. Perubahan sosial artinya kalau misalnya tadi media memiliki kekuatan untuk membentuk peristiwa, memframing, membingkai, men-setting atau merekayasa sedemikian rupa sebuah peristiwa, maka pada akhirnya dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk merubah sikap atau merubah tindakan atau melakukan sebuah tindakan tertentu. Maka tentu kekuatan media ini pada akhirnya dapat melakukan perubahan sosial. Dan yang terakhir adalah terjadi hegemoni budaya. Yang dimaksud adalah karena media berperan dalam konstruksi dan pemeliharaan hegemoni budaya. Media ini dapat memperkuat ideologi yang mendominasi, dapat memperkuat nilai dan norma yang terdapat di tengah masyarakat. Di mana nilai norma karena berkaitan dengan interaksi dan sosialisasi tentu berkaitan juga dengan sosiologi. Hegemoni budaya ini dapat memperkuat ideologi yang dominan, membentuk keyakinan perilaku dan identitas individu. Dalam nyatanya, salah satu contoh nyatanya yang dapat saya gambarkan adalah dari kekuatan media ini dapat merubah perspektif masyarakat terhadap suatu hal yang tadinya dianggap tidak normal menjadi normal. Yang tadinya dianggap tidak biasa menjadi hal yang biasa. Contohnya adalah yang paling terlihat saat ini misalnya mengomentari masyarakat. Dulu sebelum ada media, masyarakat tuh mau tidak mau dibatasi dalam mengomentari. Karena tentu kita juga tidak mengenal seluruh orang ya. Hanya mengenal yang berada di lingkungan dekat saja. Tapi melalui media, kita bisa mengenal orang yang sebetulnya tidak kita kenal gitu. Jadi kita bisa mengomentari, kita bisa berikut serta gitu mungkin ya terhadap kehidupan orang yang padahal sebetulnya kita tidak tahu dia di mana, bahkan aktivitas aslinya seperti apa gitu. Yang itu sekarang menjadi hal normal gitu. Kita hanya melihat fotonya, hanya melihat foto yang mungkin hanya melihat video yang dalam hitungan menit, kita bisa menilai
seseorang, yang padahal dulu ini tidak bisa dilakukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh pembahasan dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Nadita Rizkia akan membahas mengenai pandangan media. Di sini saya akan membahas pandangan mengenai media secara umum. Pandangan mengenai media secara umum ini dapat beragam, tergantung pada perspektif individu dan pengalaman masing-masing. Berikut adalah beberapa pandangan umum yang sering dikemukakan. Yang pertama itu ada sumber informasi, di mana media seringkali dianggap sebagai sumber informasi yang penting. Dalam era digital, akses terhadap berita dan informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Namun ada juga kekhawatiran mengenai kendala dan juga akurasi informasi yang disampaikan oleh media karena adanya potensi penyebaran berita palsu atau hoax atau bias media tertentu. Lalu yang kedua, selanjutnya ada pengaruh, di mana di sini media memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk opini dan persepsi masyarakat. Melalui berbagai bentuk media seperti televisi, radio, dan platform digital, pesan-pesan dapat disampaikan secara massal dan mempengaruhi pandangan publik terhadap isu-isu tertentu. Oleh karena itu, media seringkali menjadi subjek perdebatan mengenai keterlibatannya dalam mempengaruhi opini publik. Selanjutnya ada hiburan dan budaya populer. Maksudnya di sini media juga berfungsi sebagai sumber hiburan dan pemenuhan kebutuhan budaya populer. Film, musik, televisi, dan media digital lainnya telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Namun, ada kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap budaya dan perilaku, terutama dalam hal norma sosial, citra tubuh, dan juga konsumsi materi. Selanjutnya ada privasi dan kebebasan. Di sini dalam era digital, media seringkali mempengaruhi privasi individu. Data pribadi dapat dikumpulkan dan digunakan oleh perusahaan media atau pemerintah untuk berbagai tujuan. Ini mengundang pertanyaan mengenai perlindungan privasi dan kebebasan berekspresi. Selanjutnya, pandangan mengenai media ini sangat subjektif dan beragam karena benar-benar tergantung pada pengalaman dan perspektif dari individu masing-masing. Di mana di sini penting untuk melihat media secara kritis, mengonsumsi informasi dari berbagai sumber, dan mengembangkan pemahaman yang seimbang. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pandangan terhadap media berkaitan dengan aspek sosiologi. Jadi, dalam perspektif sosiologi, media memiliki peran yang penting dalam membentuk dan mempengaruhi masyarakat. Media tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga sebagai agen sosialisasi yang kuat. Nah, berikut adalah pandangan media dalam perspektif sosiologi. Yang pertama ada konstruksi sosial, di mana media memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi dan membentuk realitas sosial. Mereka memilih topik, memilih sudut pandang, lalu juga mempresentasikannya kepada media. Dalam hal ini, media dapat mempengaruhi persepsi, sikap, dan juga keyakinan masyarakat terhadap berbagai isu sosial yang terjadi. Contohnya, berita yang ditayangkan pada stasiun televisi yang sudah dipilah dan dikonstruksi sesuai dengan kebutuhan media tersebut. Mereka akan memilih topik yang positif ataupun negatif sesuai dengan apa yang ingin mereka sampaikan kepada penonton. Lalu ada pemilihan dan framing, di mana media juga memiliki kekuatan dalam menentukan isu-isu yang akan mereka presentasikan dalam medianya. Sama halnya dengan konstruksi sosial, pemilihan dan framing ini juga dapat mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat, sehingga media dapat memperkuat dan mengubah pandangan masyarakat terhadap suatu isu. Lalu ada pengaruh budaya, di mana media juga memiliki peran yang penting untuk menyebarkan budaya, di mana mereka tidak hanya mencerminkan budaya yang ada, tetapi juga dapat membentuk dan merubah budaya tersebut. Melalui media massa, nilai-nilai, norma, dan juga gaya hidup dapat dengan cepat menyebar dan diterima oleh masyarakat secara luas. Lalu selanjutnya ada kontrol dan kekuasaan, di mana media memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi masyarakat, tetapi kekuasaan ini juga dapat menjadi instrumen kontrol sosial. Media seringkali mengubah yang kompleks dengan kekuasaan politik dan kepentingan bisnis. Pemilik media atau pemimpin redaksi yang dapat afiliasi politik atau bisnis tertentu dapat mempengaruhi isi dari berita yang akan mereka sampaikan di media. Contohnya, jika salah satu stasiun televisi memiliki afiliasi dengan satu partai,
ia akan memberitakan hal-hal positif terkait partai tersebut dan menyembunyikan hal-hal negatif dari partai tersebut untuk memberikan citra positif terhadap partai itu. Lalu yang selanjutnya ada demokrasi dan partisipasi, di mana sosiologi juga menyoroti peran media dalam demokrasi dan partisipasi politik. Media dapat menjadi sarana penting bagi partisipasi politik yang lebih luas dan menyediakan informasi. Lalu yang terakhir, ada globalisasi dan identitas, di mana media, terutama media digital, khususnya internet, telah mempercepat proses globalisasi dengan menghubungkan orang-orang di seluruh dunia. Hal ini telah mengubah cara masyarakat memandang identitas, keyakinan budaya, dan juga pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri. Contohnya itu seperti adanya munculnya budaya-budaya populer seperti K-pop yang berasal dari Korean Wave, menyebabkan masyarakat kebanyakan mengikuti tren-tren tersebut, seperti mengikuti cara berpakaiannya idol atau aktor Korea dan cara menggunakan make up mereka. Itu pun akhirnya membuat identitas dari suatu negara bercampur dan terjadi globalisasi.